Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, di malam hari ini kita akan membahas hadis-hadis dalam kitab Umdatul Ahkam, langsung ke Kitabus Shiyam. Kita loncat terlebih dahulu. Kemarin kita bahas tentang hadis-hadis seputar taharah, ya, akan tetapi karena dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang beberapa hari lagi kita akan dipertemukan insyaallah ya olehnya, maka kita masuk pada Kitabus Shiyam, kitab tentang puasa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita diberitahu bahwasanya akan datang kepada kita seorang tamu, ya. Apabila datang pada kita seorang tamu yang spesial, tamu yang agung, ingin berkunjung ke tempat kita, maka tentunya kita akan mempersiapkan ya diri kita sebaik mungkin untuk menyambut tamu tersebut. Kita siapkan rumah kita, kita bersih-bersih, bahkan kalau perlu dicat lagi ya, biar rumahnya kelihatan baru. Kemudian kita kasih pewangi ya, buhur misalnya, agar ruangan menjadi wangi. Tidak lupa kita juga siapkan hidangan-hidangan yang lezat untuk menghormati tamu yang spesial yang akan datang ke rumah kita. Padahal tamu tersebut datang itu bisa jadi tidak ngasih apa-apa ke kita, ya, akan tetapi karena gembiranya kita dengan datangnya tamu tadi ke tempat kita, kita pun rela untuk berkorban, mengorbankan waktu, mengorbankan harta dalam rangka ikramud dhaif, memuliakan tamu tersebut, ya. Dan ini merupakan anjuran dari agama kita untuk memuliakan tamu, ya, walaupun tamu itu datang hanya sekedar ingin singgah ke tempat kita, ya, tidak membawa hadiah apa-apa, tetap kita bahagia karena tamu yang datang ke tempat kita adalah tamu yang spesial, tamu yang agung. Lalu bagaimana jika Anda dikabari bahwasanya akan datang kepada Anda tamu yang agung, tamu yang spesial, tidak hanya datang ya untuk singgah di tempat Anda, tapi juga menjanjikan banyak hadiah yang dia bawa untuk Anda sekalian. Tentunya kita akan lebih semangat lagi ya untuk menyambut tamu tadi, agar tamu ini merasa nyaman di tempat kita, merasa senang, tersanjung, sehingga dia akan memberikan hadiah yang terbaik untuk kita dan yang banyak. Nah, itu logika orang yang berakal sehat. Jika dikabarkan kepadanya akan datang tamu yang spesial dan tamu itu membawa banyak hadiah dan dia siap memberikan hadiah terbaiknya bagi orang yang bisa melayani tamu tersebut dengan baik, pastilah dia akan memaksimalkan dirinya untuk mempersiapkan ya sebaik mungkin dalam rangka menyambut tamu yang mulia tadi. Naam, dan tamu itu adalah Ramadan. Tamu itu adalah Ramadan yang sebentar lagi, beberapa hari lagi akan datang kepada kita semua.
yang mana Ramadan ini akan datang kepada setiap orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk berjumpa dengannya, ya. Dan alangkah berbahagianya seorang hamba ketika dia berjumpa dengan bulan Ramadan, dia telah memiliki persiapan yang matang untuk menyambutnya, ya. Karena dengan demikian dia akan mendapatkan banyak sekali hadiah yang ditawarkan oleh tamu tersebut, ya, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Di antara hadiah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mereka menyambut tamu ini dengan baik adalah ampunan darinya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang-orang yang dia menyambut tamu tersebut, memperlakukannya dengan baik. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Walillahi 'utaqa'u minan nar wa dzalika kull lailah." Dan Allah, ya, akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu terjadi pada setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan tersebut. Naam, ini hadiah di antara hadiah yang Allah tawarkan kepada orang yang bisa memperlakukan tamu tadi dengan baik. Kemudian di samping itu dia akan diberikan hadiah yang berlipat-lipat, ya, dengan lipat ganda yang sangat banyak yang tidak ada yang tahu tentang jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, hadis bahwasanya Allah berfirman, "Kullu amal ibni Adam lah." Ya, al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin ila ad'afin katsira. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap amalan anak Adam itu kembali kepadanya sendiri, kebaikannya. Ya, sesungguhnya setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Ya, satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Ila ad'afin katsira, sampai lipatan-lipatan yang sangat banyak, sampai kelipatan yang sangat banyak. Illa siyam, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku akan membalasi, ya, amalan tersebut. Ya, puasa tadi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya pahala berpuasa ini adalah sangat besar. Tidak ada yang mengetahui besarnya pahala puasa tadi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ini diantara hadiah yang ingin Allah tawarkan kepada orang-orang yang mampu menyambut tamu tadi, ya, tamu Ramadan, ya, memperlakukannya dengan baik, memperlakukannya dengan baik. Naam. Maka di antara sebaik-baik persiapan selain persiapan fisik kita agar kita tetap sehat dan bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan prima, dalam keadaan sehat, maka ada persiapan yang lain yang tidak kalah penting, bahkan ini juga termasuk persiapan yang sangat penting, adalah persiapan ilmu, ya. Persiapan ilmu tentang Ramadan, fiqh Ramadan, ya, fikih tentang puasa Ramadan. Ini sangat penting sekali. Karena orang-orang yang mereka tidak memahami tentang Ramadan, tidak memahami tentang keutamaannya, maka dia tidak akan mampu untuk memperlakukannya dengan baik, untuk menyambutnya dengan maksimal. Oleh karena itu, Nabi SAW mengabarkan bahwasanya akan ada, bahkan banyak di antara orang-orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali sebatas rasa haus dan juga rasa lapar. Nabi SAW sabda, "Rubba sha'imin laisa lahu aw laisa hadduhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Ya, banyak orang yang puasa dan dia tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali sebatas apa? Rasa lapar dan rasa haus saja. Ya, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak, Nabi mengatakan banyak, ya,
bukan sedikit, banyak orang yang berpuasa dan dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali sebatas rasa lapar dan rasa haus. Sebabnya apa? Salah satu sebabnya karena dia tidak memiliki ilmu, ya, yang dengannya dia bisa memperlakukan Ramadan ini dengan sempurna, dengan baik. Ya, dia puasa tapi hanya sekedar menahan rasa lapar dan rasa haus saja. Ya, dia tidak menahan dirinya untuk berbuat maksiat. Dia tidak menahan dirinya untuk meninggalkan perkara yang sia-sia. Dan karena inilah puasanya jadi tidak berharga, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang dia tidak meninggalkan perkataan yang keji dan perbuatan yang keji, maka sesungguhnya Allah tidak butuh kepada apa yang dia tinggalkan dari makan dan minumnya. Yakni Allah tidak butuh kepada makanan, Allah dia tidak butuh kepada puasanya, ya, karena ketika dia berpuasa, ya, lisannya tidak berpuasa dari maksiat, matanya tidak berpuasa dari maksiat, anggota badannya tidak berpuasa dari maksiat, sehingga puasa itu tidak lagi memiliki arti, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebabnya karena dia tidak memahami tentang keagungan bulan Ramadan, tentang keutamaan puasa Ramadan, ya, disebabkan sedikitnya ilmu yang dia miliki. Oleh karena itu, persiapan yang sangat penting yang wajib dimiliki atau disiapkan oleh seorang muslim dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini adalah persiapan ilmu. Maka dari itu, di malam hari ini kita akan membahas hadis-hadis yang disebutkan oleh al-muallif Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam, ya, dari kitab As-Siyam, ya, dari kitab As-Siyam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya puasa, ya, maknanya secara bahasa artinya al-imsak. As-siyamu lughatan al-imsak. Puasa secara bahasa itu artinya menahan, ya, al-imsak. Maksudnya secara istilah puasa ini adalah al-imsaku 'anil muftirati ma'an niyyah, ya, min tulu'il fajri al-thani ila ghurub asy-syams. Naam. Ya, di antara makna puasa, ya, para ulama menyebutkan takbir atau ungkapan yang berbeda-beda untuk mengungkapkan arti daripada puasa, tapi maksudnya adalah sama. Puasa itu adalah secara syar'i adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa tersebut, ya, disertai dengan niat. Disertai dengan niat. yakni dia berniat untuk meninggalkan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasanya, ya, berniat untuk menahan diri dari apa? Perkara-perkara yang bisa membatalkan puasanya dari sejak terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq, sampai terbenamnya matahari, yakni sampai waktu maghrib, ya, sampai waktu maghrib. Nah, ini makna daripada puasa. Ya, sebagian mengartikan yakni menahan diri dari makan dan minum dan juga berhubungan suami istri di siang hari, ya, bulan Ramadan, dari sejak terbitnya fajar yang kedua sampai terbenamnya matahari. Ya, ini makna daripada puasa dan harus diiringi dengan niat. Puasa Ramadan ini merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah
wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Ya. Islam itu dibangun di atas 5 bangunan, di atas 5 pilar. Yang pertama adalah syahadat alla ilaha illallah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, maka puasa ini merupakan rukun, salah satu daripada rukun Islam, dan dia adalah rukun Islam yang keempat, sebagaimana dalam hadis Jibril disebutkan demikian secara urut, yakni syahadat, kemudian salat, zakat, berpuasa, kemudian haji ke Baitullah. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumh." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk tersebut, dan juga pembeda. Barang siapa yang dia menyaksikan bulan tersebut, barang siapa yang dia menyaksikan bulan tersebut, yakni menyaksikan hilal dari bulan tadi, maka dia wajib untuk berpuasa. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, jadi Allah mewajibkan kita untuk berpuasa ketika telah terlihat hilal, ya, terlihat hilal dari bulan Ramadan. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, puasa bulan Ramadan merupakan di antara ibadah yang sangat agung. Puasa bulan Ramadan di antara merupakan seagung-agungnya ibadah, di antara ibadah-ibadah yang agung. Ya, di dalam ibadah puasa ini itu terkumpul 3 kesabaran. Ya, di dalam puasa Ramadan ini terkumpul 3 kesabaran, 3 bentuk kesabaran. Kesabaran yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, bersabar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bersabar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, di mana dia tidak makan dan minum, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang bisa membatalkannya atau merusaknya di bulan ini, ya, terutama sejak terbitnya fajar yang kedua sampai terbenamnya matahari. Dia taati Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersabar, ya, untuk mentaati Allah dalam ibadah ini. Ya, walaupun ibadah ini tidak hanya sehari 2 hari, bahkan 1 bulan dia melakukan hal ini dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam puasa itu juga ada sabar dari meninggalkan maksiat kepada Allah. Sabar dari meninggalkan maksiat kepada Allah. Di bulan ini dia semakin waspada, semakin berhati-hati dari perkara-perkara yang bisa merusak puasanya dari bentuk-bentuk maksiat, yang kecil maupun yang besar. Ya, kehati-hatiannya dalam meninggalkan maksiat itu lebih besar, ya, daripada hari-hari yang lainnya di bulan Ramadan, dari bulan Ramadan. Yakni seorang muslim dia wajib untuk berhati-hati dari maksiat di setiap saatnya, baik itu di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Dia wajib berhati-hati, ya, dari perbuatan maksiat dengan segala bentuknya. Akan tetapi di bulan Ramadan seorang muslim dia semakin, ya, berhati-hati. Ya, kehati-hatiannya dari perbuatan maksiat itu lebih besar, ya, dibanding hari-hari yang lainnya. Walaupun di hari-hari yang lainnya pun dia tetap diwajibkan untuk berhati-hati dari perbuatan maksiat, ya, karena maksiat kapanpun dia dilakukan tetap saja membawa keburukan. Tapi jika itu dilakukan di bulan Ramadan, maka keburukannya akan semakin berlipat-lipat. Sebagaimana kalau kebaikan dilakukan di bulan Ramadan, dia akan dilipat gandakan pahalanya, maka begitu juga maksiat yang dilakukan di bulan Ramadan ini bisa
berlipat-lipat dosanya. Ya. Kemudian bentuk kesabaran yang ketiga di bulan Ramadan ini adalah sabar atas ketetapan Allah, takdir Allah yang menyakitkan. Ya, di mana dia merasakan kelaparan, ya, dia merasakan kehausan. Ini adalah sesuatu yang menyakitkan. Ya, kalau kita di selain bulan Ramadan, ya, tidak bisa makan dan minum, ya, seharian misalnya, itu adalah bentuk ujian dari Allah. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapatkan, ya, ada orang-orang yang kurang beruntung, ya, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan makan dan minum di hari-hari yang mereka jalani. Ya, di hari-hari yang mereka jalani. Sungguh kita dapatkan ada orang-orang yang ada anak kecil dia makan rumput, ya. Makan rumput karena dia tidak mendapatkan makan dan minum. Ya, anak kecil umur 3 tahun atau mungkin 2 tahun dia sudah tidak punya orang tua lagi, ya, karena meninggal dunia dalam oleh orang-orang kafir, ya, yang ingin berbuat zalim kepada kaum muslimin di Palestina, ya, atau di tempat yang lainnya, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan orang yang bisa membantu mereka untuk memberikan makan. Akhirnya mereka memakan rumput, ya, untuk menyambung hidupnya. Kita alhamdulillah, ya, tidak sampai segitu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari ujian yang sangat berat ini. Ya. Dan juga mengeluarkan kaum muslimin dengan segera dari ujian ini. Dengan memberikan bantuan kepada mereka semua. Kita alhamdulillah, ya, walaupun mungkin tidak bisa jajan misalnya, akan tetapi kita masih bisa makan dan minum setiap harinya. Ya. Bisa kenyang. Maka di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita, ya, dengan tidak makan dan minum, ya, untuk beberapa saat, ya, yaitu dimulai dari sejak terbitnya fajar yang kedua sampai terbenamnya matahari. Ini merupakan salah satu bentuk takdir Allah Subhanahu wa taala atas kita, dan kita bersabar untuk menjalaninya karena kita tahu, ya, ketetapan ini merupakan ketetapan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan dia wajib mentaati Allah dalam hal ini, ya, dalam rangka mewujudkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mewujudkan penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bentuk kesabaran yang ada di dalam puasa, ya, terutama puasa bulan Ramadan ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya ketika mensyariatkan puasa, ya, mewajibkan puasa ini, maka pasti di dalamnya banyak hikmah. Tidak ada satupun syariat Allah yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya, baik itu yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah, kecuali pasti di dalamnya ada hikmah yang besar. Ya, tidak ada satupun syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya, baik itu yang sifatnya wajib atau yang sifatnya sunnah, melainkan di dalamnya pasti terdapat hikmah yang agung, ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalamnya. Di antara hikmah daripada puasa dari bulan Ramadan ini adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, dan ini hikmah yang terbesar. Ya, hikmah yang terbesar daripada hikmah apa yang Allah wajibkan atas kita dari puasa Ramadan ini adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita mengaku sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah kita mengaku sebagai orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka pengakuan kita atas keimanan kita, atas kecintaan kita kepada Allah harus dibuktikan. Harus ada buktinya. Di antara bukti daripada kecintaan kita, keimanan kita kepada Allah adalah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perintahnya. Maka melaksanakan puasa itu bukti bahwasanya kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun,
walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Ya, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ya, maka dengan ujian tadi Allah benar-benar mengetahui siapa orang yang jujur dalam keimanan dan siapa orang-orang yang berdusta dalam keimanannya. Maka orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam berpuasa ini menunjukkan bahwasanya dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia pun taati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya di bulan Ramadan ini terutamanya, ya. Dan di antara ibadah yang agung yang wajib dilakukan di bulan Ramadan ini adalah berpuasa. Kemudian di antara hikmah dari bulan Ramadan atau puasa Ramadan sangatlah banyak, ya, sangatlah banyak. Ya, kita hanya sebutkan beberapa saja. Di antara hikmah daripada bulan Ramadan adalah hikmah tentang menjaga persatuan kaum muslimin, terbentuknya persatuan kaum muslimin. Mereka di bulan Ramadan memiliki rasa yang sama, perasaan yang sama, ya, berkumpul bersama. Naam, di siang harinya mereka merasakan perasaan yang sama, yaitu kelaparan. Semuanya merasa kelaparan dan kehausan. Semua orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentaati Allah merasakan yang seperti ini, sehingga mereka memiliki perasaan yang sama dengan yang lainnya. Jiwa sosialnya itu semakin tumbuh, ya, karena mereka merasa memiliki perasaan yang sama. Kemudian mereka pun berbuka bersama, ya, di waktu yang sama. Naam, kemudian mereka sholat bersama di malam harinya, ini sholat tarawih terutama, ya, dan juga sholat-sholat wajibnya dari sholat-sholat 5 waktu ini. Maka di bulan Ramadan ini persatuan dan kesamaan perasaan itu begitu kental, ya, rasanya, ya, begitu nampak bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang memiliki perasaan yang sama yang bisa kita satukan. Saat itu perbedaan antara satu dengan yang lainnya seolah tersingkirkan, ya, karena memiliki perasaan yang sama. Ini di antara hikmah daripada bulan Ramadan, dan seharusnya manusia itu memiliki perasaan yang seperti ini terus menerus, sehingga mereka akan saling membantu, ya, ketika ada saudaranya yang merasakan kesulitan, ketika ada saudaranya yang tidak mendapatkan keberuntungan seperti beruntungnya dia. Dan ini merupakan salah satu bentuk iman yang sempurna pada dirinya, karena sesungguhnya Nabi SAW sabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ramadan salah satu sebab orang itu bisa merasakan perasaan yang sama dengan saudaranya, sehingga ketika saudaranya merasa dia kurang beruntung daripada dirinya, dia berusaha agar saudaranya juga bisa merasakan seperti yang dirasakan dari kenikmatan ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dan tidak diberikan kepada yang lainnya. Di antara hikmah daripada Ramadan, puasa Ramadan, ya, ada dari sisi hikmah kesehatan, di mana orang yang berpuasa maka dia mampu mengekang, ya, hawa nafsunya, ya. Dengan puasa maka aliran darah yang ada di dalam tubuhnya ini yakni menjadi lemah, tidak sekuat dia di luar bulan puasa ketika dia banyak makan. Ya, di saat itu pula, ya, makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu semakin terkontrol, ya, dan semakin baik, ya. Dia berusaha makan makanan yang baik di bulan Ramadan. Makanan-makanan yang syubhat atau makanan-makanan yang haram dia tinggalkan di bulan Ramadan, ya, karena dia menginginkan di bulan tersebut dia memakan makanan yang halal, makanan yang baik, ya. Yang dia jarang makan kurma, di bulan Ramadan dia akan makan kurma. Naam, dia jarang minum madu, boleh jadi di bulan Ramadan dia minum madu untuk staminanya, dan seterusnya. Dan ini adalah makanan-makanan yang baik yang masuk ke dalam tubuh kita, yang bisa membantu kita untuk terus menjaga kesehatan jasmani kita. Ini di antara
bentuk hikmah daripada puasa Ramadan. Nah, kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan dalil-dalil hadis-hadis yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah di dalam kitab Siyam dari kitab Umdatul Ahkam ini yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa bulan Ramadan, ya, dan juga yang lainnya serta adab-adabnya. Taib, hadis yang pertama yang disebutkan oleh al-muallif di dalam kitab ini, ya, al-hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadhana bisawmi yawmin aw yawmain illa rajulan kana yasumu sawman falyasum. La taqaddamu ramadhana bisawmi yawmin wala yawmain aw yawmain illa rajulan kana yasumu sawman falyasum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan sehari atau 2 hari puasa, ya, kecuali seorang laki-laki yang dia terbiasa untuk puasa, maka hendaknya dia tetap berpuasa. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan sehari puasa atau 2 hari puasa, kecuali seorang laki-laki yang dia terbiasa untuk puasa sunnah, maka hendaknya dia tetap melakukan puasanya, tetap dia berpuasa. Nah, baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang larangan, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk mendahului Ramadan, ya, dengan puasa sehari sebelumnya atau puasa 2 hari sebelumnya, ya, atau puasa 2 hari sebelumnya. Nah, dengan anggapan, ya, bahwasanya puasanya ini untuk berhati-hati, ya, untuk berhati-hati, ketakut kalau besoknya sudah puasa, terutama pada hari di mana dia tidak bisa melihat hilal dikarenakan adanya awan atau adanya mendung, ya, yang ini juga disebut dengan yaumus syak, hari yang meragukan. Yakni misalnya hari ini hari Kamis misalnya, ya, tanggal 29 Sya'ban misalnya. Nah, besok hari Jumat ini kemungkinan 1 Ramadan, tapi kemungkinan juga masih tanggal 30 Sya'ban, ya. Maka hari esok adalah hari yang masih diragukan apakah sudah masuk Ramadan atau masih Sya'ban, ya, karena di hari itu dia tidak bisa melihat hilal dikarenakan adanya mendung misalnya. Maka untuk kehati-hatian orang ini, ya, misalnya untuk kehati-hatian jangan-jangan besok sudah Ramadan, maka dia pun berpuasa di hari esok, ya, dengan niatan untuk berhati-hati. Dia berniat puasa berhati-hati, ya. Kalau besok sudah Ramadan, maka berarti dia sudah puasa. Kalau besok ternyata bukan Ramadan, maka puasanya puasa sunnah, ya, tidak masalah. Nah, maka orang yang seperti ini, ya, melakukan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, di antara hikmah daripada larangan ini, ya, tentunya agar dia memiliki kekuatan, ya, untuk berpuasa di bulan Ramadan ketika esoknya sudah masuk Ramadan. Dia semakin siap, ya, karena di hari itu dia jeda terlebih dahulu. Baik. Jadi ini larangan bagi orang yang ingin mendahului Ramadan dengan sehari atau 2 hari puasa sebelumnya. Kemudian Nabi mengatakan illa rajulun kana yasumu shawman falyasum. Illa rajulan kana yasumu shawman falyasum. Kecuali seorang laki-laki yang dia terbiasa puasa sunnah,
maka hendaknya dia tetap menjaga puasanya. Yakni, misalnya hari itu adalah hari Kamis dan dia terbiasa puasa Senin dan Kamis. Besoknya boleh jadi sudah Ramadan. Besoknya boleh jadi dia sudah Ramadan. Maka di hari Kamis tersebut dia masih tetap boleh berpuasa. Karena puasa Senin dan Kamis adalah sudah kebiasaan dia. Ya, puasa Senin dan Kamis sudah kebiasaan dia. Atau puasa Daud misalnya dia sudah terbiasa. Kebetulan pas hari puasa sunnahnya itu jatuh sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka dia tetap dibolehkan untuk berpuasa di hari tersebut. Nabi mengatakan illa rajulan kana yasumu shaman falyasum. Kecuali seorang laki-laki yang dia terbiasa untuk puasa, maka hendaknya dia tetap berpuasa. Naam, hadis ini juga dikuatkan dengan hadis yang lainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah bertanya pada seorang laki-laki dari sahabatnya. Beliau mengatakan, "Hal sumta fi syarari hadha syahr?" Hal sumta fi sarari hadha syahr? Apakah engkau puasa di sarari hadha syahr? Sarari yakni akhir. Apakah engkau puasa di akhir bulan ini? Yakni maksudnya bulan Sya'ban. Maka laki-laki tadi mengatakan, "La, tidak." Ya, saya enggak puasa. Karena mungkin beliau memahami larangan Nabi untuk mendahului puasa Ramadan dengan sehari atau 2 hari sebelumnya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Idzan tahaita min Ramadan fasum yaumaini makanahu." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau sudah selesai dari puasa Ramadan, maka puasalah 2 hari untuk menggantikan 2 hari yang kau tinggalkan. Ya. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar orang ini itu tetap berpuasa. Itu ada tamu, coba lihat. Ya, jadi orang ini tetap diperintahkan untuk berpuasa. Ya, padahal di hadis yang pertama tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Sementara dalam hadis ini Nabi SAW menyuruh agar dia tetap berpuasa di akhir bulan Sya'ban ini. Ketika dia tidak berpuasa di akhir bulan Sya'ban tadi, maka Nabi SAW menyuruh dia untuk menghentikan puasanya, mengqadha puasanya setelah bulan Ramadan selesai. Dan ini menunjukkan bahwasanya sebaiknya orang yang sudah terbiasa mengamalkan amalan, walaupun itu amalan sunnah, kemudian dia meninggalkan amalan tadi karena suatu sebab, maka sebaiknya dia mengqadha amalan sunnahnya tadi di hari yang lainnya ketika dia tidak mampu untuk melakukan amalan sunnah tadi karena satu hal. Ya, nah, jadi dan qadha di sini sifatnya sunnah juga. Ya, jadi qadha itu tidak hanya untuk amalan yang wajib, ya, tapi untuk amalan sunnah juga dianjurkan untuk diqadha jika dia tidak melaksanakannya, ya, karena satu hal. Ya, nah, baik. Ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya. Ya, Nabi menyuruh orang tadi untuk berpuasa 2 hari sebelum Ramadan. Itu tidak bertentangan dengan larangan Nabi untuk mendahului puasa Ramadan dengan sehari atau 2 hari sebelumnya. Karena orang ini adalah orang yang terbiasa puasa sunnah. Ya, ini sesuai dengan sabda Nabi tadi, "Illa rajulan kana yasumu shaman falyasum." Kecuali seorang laki-laki yang dia terbiasa untuk puasa sunnah, maka hendaknya dia tetap melaksanakan puasa sunnahnya tadi. Baik, ada hadis yang disebutkan oleh Ahlus Sunan, ya, dan yang lainnya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu." Apabila Sya'ban sudah mencapai pertengahannya, ya, maka janganlah kalian berpuasa. Nah, apabila Sya'ban sudah sampai pertengahannya, maka janganlah kalian berpuasa. Jadi dalam hadis ini Nabi melarang berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Nah, lebih awal. Padahal hadis tadi Nabi hanya melarang berpuasa sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Sementara di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, ya, ini disebutkan bahwasanya Nabi itu melarang berpuasa sejak pertengahan bulan Sya'ban. Kalau Sya'ban sudah mencapai pertengahannya, maka janganlah kalian berpuasa. Apakah ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis yang lain yang tadi yang kita sebutkan? Yang pertama, jawabannya adalah tidak
Tidak ada pertentangan di antara dua hadis ini. Ya. Naam, karena hadis ini idzan tasafa Sya'banu fala tasumu, kalau Sya'ban sudah mencapai pertengahannya maka janganlah puasa. Hadis ini ada dua jawabannya tentang hadis ini. Yang pertama, dikatakan hadis ini adalah hadis yang mungkar. Hadis ini hadis mungkar. Kalau hadisnya mungkar berarti tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil ya akan larangan ya puasa mulai dari pertengahan bulan Sya'ban. Yang menyatakan hadis ini mungkar seperti Imam Ahmad, ya, kemudian Imam Ibnu Asakir, ya, Imam Abu Zur'ah Al-Athram, yang menyatakan bahwasanya hadis ini hadis yang mungkar, ya. Kalau hadisnya mungkar, masalahnya selesai karena dia tidak dijadikan sebagai hujjah. Tapi Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, ya, ini menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, ini di antara khilaf para ulama tentang hadis ini, ya. Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, ya, Al-Hakim itu menyatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Nah, kalau hadisnya sahih, lalu bagaimana dengan hadis Abu Hurairah yang pertama kali kita sebutkan tadi, yang dalam Umdatul Ahkam ini? Ya, maka jawabannya masih sama dengan sebelumnya, bahwasanya larangan ini ditujukan bagi orang-orang yang tidak terbiasa untuk berpuasa sunnah sebelumnya. Maka sebaiknya kalau sudah pertengahan bulan Sya'ban dia tidak berpuasa, ya, karena dia tidak terbiasa untuk berpuasa. Tapi bagi orang yang terbiasa puasa sunnah, maka dia tetap boleh berpuasa sunnah, hatta ya walaupun itu sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, dia tetap dibolehkan untuk berpuasa sunnah karena dia terbiasa untuk berpuasa sunnah. Begitu juga larangan ini ditujukan bagi orang yang tidak sedang melaksanakan puasa wajib, ya, seperti puasa qadha, ya, karena dia tidak bisa mengqadha Ramadan sebelumnya kecuali di bulan Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban misalnya, maka dia tetap boleh berpuasa qadha, ya, nah di pertengahan atau pertengahan kedua dari bulan Sya'ban. Baik. Jadi intinya hadis ini melarang seseorang untuk berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, ya, bagi orang yang tidak terbiasa puasa sunnah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya diberikan kelonggaran, keringanan bagi orang yang dia terbiasa puasa sunnah dan kebetulan hari di mana dia harus puasa sunnah, ya, itu bertepatan dengan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka ini masih diberikan kelonggaran baginya untuk tetap berpuasa, ya, di hari tersebut. Dan di antara faidah daripada larangan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, ya, banyak faedah. Di antaranya disebutkan oleh para ulama untuk membedakan antara puasa yang sunnah dengan puasa yang wajib, agar tidak dianggap bahwasanya puasa ini termasuk puasa Ramadan, ya, puasa sehari sebelum Ramadan biar tidak dianggap sebagai puasa Ramadan, maka dia dilarang untuk berpuasa sebelumnya. Ya, kecuali bagi orang yang sudah terbiasa puasa sunnah, maka dia tahu kalau hari itu adalah puasa sunnah baginya. Ya, nah. Taib. Hadis yang kedua yang disebutkan oleh al-muallif dalam kitab ini, ya, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aytumuhu fasumu idza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in ghamma 'alaikum faqdiru 'iddata, ya, faqdiru lah. Idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in ghamma 'alaikum faqdiru lah. Nah, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana kita menetapkan awal Ramadan. Bagaimana kita menetapkan awal Ramadan, atau bagaimana kita memulai puasa kita di bulan Ramadan. 6. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan
saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Apabila kalian melihatnya, yakni melihat hilal, ya melihat hilal Ramadan, fasumu, maka berpuasalah kalian. Apabila kalian melihat hilal bulan Ramadan, maka berpuasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu, dan apabila kalian melihatnya, yakni melihat hilal bulan Syawal di akhir Ramadan, fa'aftiru, maka berbukalah. Yakni besoknya jangan puasa. Karena besok sudah Syawal, Ramadannya sudah selesai. Ya, dan puasa di hari pertama bulan Syawal hukumnya apa? Haram. Ya, enggak boleh puasa di hari pertama bulan Syawal. Jadi fa idza ra'aitumu, dan apabila kalian melihatnya, yakni melihat hilal bulan Syawal di akhir Ramadan, fa'aftiru, maka berbukalah. Yakni besok hari berbuka, jangan puasa. Karena besok sudah Syawal. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Jika terhalang ya kalian oleh awan untuk melihatnya, maka kira-kirakanlah bulan tersebut. Ya, maka perkirakanlah bulan tersebut. Nah, dalam riwayat Imam Bukhari ya dijelaskan ya bahwasanya fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman. Menafsirkan maksud daripada faqdurulah, maka kira-kirakanlah ia, maksudnya adalah fa akmilul iddata sya'bana 30, yakni sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Yakni jadikan Sya'ban itu 30 hari. Baik. Hadis ini menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan itu ditetapkan dengan melihat hilal, dengan ru'yatul hilal. Puasa bulan Ramadan ditetapkan dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Kalau Anda melihat hilal atau Anda dikabarkan oleh seorang bahwasanya dia telah melihat hilal, ya, dan dia adalah orang yang thiqah, orang yang terpercaya. Nah, kemudian pemerintah mengiklankan besok puasa karena sudah ada yang melihatnya, maka berarti kita berpuasa. Maka berarti kita berpuasa besok. Ya. Nah, walaupun Anda tidak melihatnya secara langsung, tapi ada orang lain yang mengabarkan kepada Anda bahwasanya hilal telah terlihat, maka Anda besok sudah berpuasa. Ya, dengan puasa kaum muslimin. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan jika kalian melihatnya, yakni melihat hilal bulan Syawal, maka berbukalah. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Jika terhalangi oleh kalian, jika kalian terhalangi oleh mendung, oleh awan untuk melihat hilal, maka perkirakanlah bulan Sya'ban tersebut. Maksud perkirakanlah, yakni sempurnakanlah bulan Sya'ban tadi menjadi 30 hari. Nah, tapi Abdullah bin Umar sendiri yang meriwayatkan hadis ini, beliau memiliki pandangan yang lain, penafsiran yang lain. Maksud daripada faqdurulah, yakni sempitkanlah bulan tersebut. Sempitkanlah bulan tadi menjadi 29 hari. Makanya kalau Abdullah bin Umar ya di akhir bulan Sya'ban dia tidak bisa melihat hilal karena adanya mendung, maka besok dia sudah berpuasa. Karena maksud daripada faqdurulah, maka sempitkanlah bulan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Dan adapun apabila manusia itu disempitkan, qadira 'alaihi, yakni disempitkan. Ya, ini salah satu makna qadir. Jadi faqdurulah, maka sempitkanlah. Ini menurut pemahaman Abdullah bin Umar. Sehingga beliau kalau besok tidak bisa, atau sore itu dia gak bisa melihat hilal karena adanya mendung, besoknya dia sudah puasa. Karena menurutnya faqdurulah adalah sempitkanlah. Tapi yang sahih dalam hal ini, maksud daripada faqdurulah adalah akmilu iddata sya'bana 30. Sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu menjadi 30 hari.
ya menjadi 30 hari. Jadi besok tetap puasa terlebih dahulu, ya menjadi 30 hari. Nah, kalau misalnya besok dia nggak puasa karena apa? Karena mendung, kemudian barulah dia puasa besok harinya, ya dia jadikan Ramadan besok harinya, lusanya, ya kemudian dia puasa Ramadan. Setelah 20 hari, 28 hari tiba-tiba kelihatan hilal, ya setelah 28 hari ya kelihatan tiba-tiba dia puasa sudah 28 hari, karena hari yang pertama tadi karena hari itu mendung dia anggap itu sebagai tanggal 30 Sya'ban. Ternyata hari itu memang tanggal 1 Ramadan, sehingga dia puasanya cuma 28 hari. Bisa dipahami enggak? Ya, harusnya besok itu masih puasa karena Ramadan misalnya 29 hari. Ya, besoknya harusnya masih puasa, tapi ternyata hilal sudah kelihatan sore itu. Berarti dia kurang sehari. Berarti memang benar bahwa hari yang meragukan itu adalah tanggal 1 saat itu dari bulan Ramadan. Tapi karena dia tidak melihat hilal dan karena adanya mendung, dia menjadikan hari itu hari 30 bulan Sya'ban. Apa yang harus dia lakukan? Maka dia mengqadha 1 hari. Ya, mengqadha 1 hari. Apakah ketika dia di awal Ramadan tadi tidak puasa gara-gara tidak melihat hilal karena adanya mendung dia bermaksiat? Tidak, dia tidak bermaksiat karena dia juga mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni faqdurulah, maka kira-kirakanlah Sya'ban itu menjadi 30 hari, ya 30 hari. Kalau ternyata salah, maka dia tidak sengaja, tersalahnya tidak sengaja, ya. Dan orang yang tidak sengaja melakukan kesalahan maka dia dimaafkan. Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, ya Allah janganlah Engkau hukum kami karena kami lalai atau karena kami tersalah. Dan ini ya lalai, dia ini enggak tahu kalau itu memang hari pertama dari bulan Ramadan. Maka setelah setelah 28 hari ternyata hilalnya besok sorenya kelihatan, berarti besok dia harus berbuka walaupun dia baru puasa 28 hari. Ya, setelah itu nanti dia mengqadha 1 harinya, ya puasa Ramadannya. Karena bulan dalam Hijriah ya itu hanya 29 hari atau 30 hari saja. Tidak ada 28 hari. Ya, di bulan-bulan Hijriah tidak ada 28 hari satu bulannya. Minimalnya 29, maksimalnya 30. Ya, ini bulan Hijriah. Kalau bulan Masehi ada yang 28 hari, ada yang 31 hari. Ya, 28 hari seperti bulan apa? Februari itu cuma 28. Ada yang 31 hari. Ya, tapi kalau bulan Hijriah tidak. Cuma 29 atau 30 hari saja. Ya, nah. Jadi menetapkan awal Ramadan adalah dengan melihat hilal. Kalau tidak kelihatan, maka dengan menyempurnakan bulan tersebut menjadi 30 hari. Lalu bagaimana dengan hisabul falaki, dengan hisab? Apakah boleh dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan awal Ramadan? Maka yang rajih dalam hal ini, ya hisab itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk menetapkan awal Ramadan, ya atau awal Syawal. Ya, tetap patokan utamanya adalah ru'yatul hilal atau ikmal. Ya, ini yang sesuai dengan syar'i. Ya, maka menetapkan awal Ramadan berdasarkan hisabul falaki, ya, maka ini menyelisihi yang sunnah. Ini menyelisihi sunnah. Ya, kecuali kalau hisabnya ini dijadikan sebagai yakni temannya ru'yah tadi untuk mempermudah ya. Ru'yah. Tetap saja walaupun dia mungkin memperkirakan Ramadan terjadi di hari ini, bulan ini, di hari ini misalnya, tanggal sekian. Ya, tanggal sekian di bulan sekian misalnya, menurut hisabul falaki. Tapi tetap ya untuk menetapkan secara pasti adalah dengan melihat hilal. Kalau ternyata hilalnya kelihatan pada hari yang sama, maka hari itu kita puasa bukan semata-mata karena hisab falakinya, tapi karena ru'yatul hilalnya. Ya, kalau ternyata hari itu nggak kelihatan, nggak bisa kelihatan karena adanya mendung, tetap dia menggunakan ikmal
walaupun secara hisab harusnya hari itu sudah puasa, tapi karena tidak kelihatan dia menggunakan ikmal yang menyempurnakan bulan tersebut menjadi 30 hari. Nah, ini cara menetapkan awal Ramadan. Baik. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita dari kitab ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, untuk besok kita masih lanjutkan tentang hal ini. Ya, beberapa hari mungkin kita akan gunakan untuk pembahasan Kitabus Shaum ini ya. Dalam Umdatul Ahkam ya, mungkin ada sedikit perubahan jadwal nanti ya untuk kalian dalam rangka persiapan menyambut bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.